Halo teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan terutama sobat dari JP2 Youth yang terkasih. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan Allah Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Bersama-sama kita mau merenungkan Allah Roh Kudus yang mempunyai peran dan menginspirasi kita untuk makin dekat dengan Bapa dan dengan Yesus. Maka marilah kita bersama merenungkan ini, dan sebelum itu saya akan membawakan satu lagu untuk kita semua, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini cerahkanlah kami, berkati hati budi kami, supaya kami semakin mengenal, supaya kami semakin sadar bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, menyertai kami untuk terus menyembah Yesus dan mengabdi kepada Bapa kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menginspirasi kami, menghibur kami, melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa dengan inspirasi, dengan ajakan-Mu yang terus-menerus memperbarui kami. Datanglah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat mengikuti streaming kami, terutama yang terkait dengan Allah Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu pada hari Minggu. Disebut Hari Raya Pentakosta karena 50 hari sesudah Paskah kita akan merayakannya. Jadi 50 itulah yang menjadi kata Penta. Maka Pentakosta berarti hari ke-50 perayaan Tuhan Yesus bangkit. Dan pada perayaan hari ke-50 itu ternyata memang dalam kitab suci dikatakan bahwa Tuhan Yesus
mempersembahkan, memberikan, menganugerahkan, dan memberkati para rasul dan para murid-murid Tuhan dengan Roh Kudus. Mereka menerima rahmat Roh Kudus sebagai rahmat yang akan mengiringi perjalanan para rasul sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berkenalan dengan Roh Kudus. Barangkali kita pasti sudah kenal ya, misalnya mengenai bagaimana kita membuat tanda salib. Ketika kita membuat tanda salib, kita akan membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada yang menyebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau dan Roh Kudus dan sebagainya. Jadi Allah Roh Kudus ini seperti Allah yang bagi kita mungkin sudah jelas tetapi juga tidak terlalu jelas, sudah nyata tetapi juga kurang nyata buat kita. Kita sering tidak terlalu menyebutnya, dan kita juga jarang memintanya kecuali di komunitas-komunitas tertentu. Misalnya komunitas doa atau persekutuan doa karismatik, di mana orang-orang sesuai dengan namanya karism, yaitu rahmat, yaitu berkat yang berasal dari Roh Kudus. Maka persekutuan doa karismatik memberi tempat tersendiri bagi Allah Roh Kudus. Tetapi bukan berarti kita sebagai umat Katolik yang tidak masuk dalam persekutuan doa karismatik tidak mempunyai Allah Roh Kudus, bahkan kita melupakan Allah Roh Kudus. Sama sekali tidak begitu. Kita semua mempunyai kesempatan untuk berkenalan dengan Allah Roh Kudus, dan bahkan bukan hanya itu, kita bisa dengan aktif kita mengharapkan rahmat Roh Kudus setiap hari. Kayaknya saya harus hati-hati nih ngomongnya ya. Karena apa? Karena buat kita tuh kata aktif, mengaktifkan, yang aktif siapa itu barangkali jadi masalah buat kita. Sebetulnya kita yang menghadirkan Roh Kudus atau Roh Kudus yang hadir buat kita. Nah, dalam perjalanannya kedua-duanya berjalan sama. Kita seperti yang pada saat kemarin saya sampaikan ya, dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kehadiran Allah itu sebagai tawaran. Kita ditawari Allah, lalu kita menyambut tawaran Allah itu. Masih ingat teologi angkat pangkat? Nah, teologi itu berarti Allah menawarkan dan kita bangkit untuk berdiri, mengangkat tubuh kita supaya kita menerima rahmat. Dan Allah yang mendahului kita untuk memberikan rahmat, dan Allah juga yang menawarkan itu, lalu kita menerimanya. Jadi apakah kita mengaktifkan atau Allah yang aktif? Kedua-duanya sama. Nah, mari kita mengenal Allah Roh Kudus dulu melalui kata dalam atau kalimat dalam aku percaya atau credo ya. Credo para rasul atau aku percaya. Pengakuan iman rasuli disebutnya ya. Nah, dalam aku percaya atau syahadat para rasul, kita mengatakan aku percaya akan Roh Kudus. Atau misalnya kata yang dikandung dalam Roh Kudus lalu kita menunduk ya, itu satu bentuk penghargaan, penghormatan kita secara rohani akan kehadiran Roh Kudus. Tetapi sebetulnya apa kalau kita mengakui Allah Roh Kudus itu? Mengakui adanya pribadi ketiga Tritunggal yang berasal dari Bapa dan Putra dan disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra. Jadi kalau kita mengatakan aku percaya akan Roh Kudus, kalau dalam dalam pengakuan iman rasuli yang panjang, kita mengakui yang disembah dan dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Tetapi dalam pengakuan iman yang pendek, biasanya kita hanya menyebut Allah Roh Kudus, aku percaya akan Roh Kudus, lalu gereja Katolik yang kudus langsung. Jadi percaya akan Roh Kudus hanya disebutkan sebagai kepercayaan tanpa ada keterangan. Tetapi sebetulnya keterangan yang baik kita dapatkan dalam pengakuan iman rasuli yang panjang atau syahadat yang panjang. Jadi kalau kita mengatakan percaya pada Roh Kudus, berarti kita percaya bahwa Roh Kudus itu salah satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Ya, jadi kita tidak bisa memisahkan Allah Roh Kudus dari 2 pribadi yang lain, yaitu Allah Bapa dan Allah Putra atau Yesus. Ketiga pribadi ini bukan hanya saling melengkapi, tetapi satu.
Bukan hanya saling menyempurnakan, tetapi satu. Jadi kalau kita menyebut Allah Bapa, dengan sendirinya kita juga menghargai Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Roh itu diutus ke dalam hati kita. Demikian kalau dikatakan dalam Galatia 4 ayat 6. Dibacakan seperti ini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lihat bahwa apa yang disuruhkan, diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus, bukan terutama supaya mengenal aku sebagai Allah Roh Kudus, tidak, tetapi lebih pada mengenal Allah Bapa, mengakui Allah Bapa, dan mengatakan kepada Bapa bahwa kita adalah anak-anak Allah atau anak-anak Bapa. Teman-teman dan saudara-saudari serta Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kalau kita sampai bisa menyebut nama Bapa yang Maha Baik, misalnya gitu aja ya. Kita kan kalau doakan, ya entah diingat, entah nggak diingat, entah itu semua sebagai spontanitas, atau itu cuma blurted out, spontaneously spoken misalnya, diucapkan secara spontan, atau misalnya kita ini karena udah kebiasaan doa harus begitu, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa ya. Sementara ini kita sampai pada tahap itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang sampai bisa berkata Bapa yang Maha Baik, atau Allah yang Maha Baik, atau ya Yesus Allah Putra, ya Yesus sahabatku, ya Yesus Tuhanku, maka itu semua sebetulnya adalah rahmat Roh Kudus. Ada kalanya kalau kita pas sedih, nggak tahu ya, katanya puji Tuhan sementara ini saya harus mengatakan puji Tuhan. Kenapa? Sampai detik ini saya belum pernah mempunyai persoalan dengan ucapan Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Baik. Saya belum pernah mempunyai masalah itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima satu pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Baik. Mereka sangat bermasalah dengan Allah yang Maha Baik, kalimat Allah yang Maha Baik. Mereka bahkan kalau berdoa itu bergumul, ngapain sih saya nyebut Allah yang Maha Baik kalau kenyataannya begini-begini. Mereka mungkin mengatakan bahwa kenyataannya dalam hidupnya itu Allah dirasa tidak baik. Dan ini adalah masalah rohani yang mendalam. Bukan hanya soal kata-kata, bukan hanya soal doa, bukan hanya soal rumusan, tetapi ini adalah soal bagaimana kita mengenal Allah Roh Kudus sebagai Allah yang mempersatukan kita dengan Bapa dan dengan Yesus. Dengan pengakuan ini, sebetulnya dengan mengakui bahwa Allah Roh Kudus itu kita akui, aku percaya akan Roh Kudus, maka kita menerima hidup baru sebagai anak-anak Allah. Jadi hidup baru yang kita terima itu jangan salah, itu adalah karunia Roh Kudus. Dalam arti ini kita harus tahu bahwa ketika kita dibaptis, kita tidak hanya menerima satu Allah. Baptisan kita adalah baptisan ketiga Allah Tritunggal, ya. Allah yang satu, tetapi Tritunggal itu kita terima secara bersama-sama. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekaligus. Jadi pada saat mana kita sebetulnya menerima Roh Kudus? Roh Kudus kita terima pada saat kita dibaptis. Maka kalau kita sudah dibaptis, jangan bilang bahwa aduh saya belum terima Roh Kudus, saya belum terima baptisan Roh Kudus. Aduh, kalimat itu sangat salah, ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita belum menerima baptisan Roh Kudus, berarti kita tidak mengakui suatu baptisan Kristiani sejati. Orang Katolik tidak boleh menyebutkan bahwa baptisannya adalah baptisan Yesus atau baptisan Bapa atau baptisan apa lagi. Yang kita terima adalah baptisan Kristiani dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketiga nama Allah ini kita sebut. Dengan sendirinya kita telah menerima Roh Kudus. Tetapi kenapa ada kalanya kita harus seolah-olah harus ada acara dibaptis dalam Roh Kudus? Arti ini barangkali mengingatkan kita bahwa ada kalanya suatu saat kelak kita harus mengingat karya Roh secara tersendiri. Artinya special, ya. In special event, dalam suatu situasi dan kondisi tertentu yang khusus, kita bisa menerima rahmat Roh Kudus dengan cara seolah-olah nih ya,
kita kayak mengaktifasi daya pikir kita, mengaktifasi fokus kita. Allahnya sudah aktif, Allahnya sudah hadir, tapi kita sendiri mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan diri kita akan hadirnya Roh Kudus. Kita memfokuskan pikiran kita, fokus kita sepenuh-penuhnya pada kehadiran Allah Roh Kudus, dengan lagu, dengan suasana, dan dengan banyak hal yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Roh Kudus. Nah, teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita diperkenalkan pada Allah Roh Kudus, kita mestinya juga tahu mengapa Roh Kudus itu begitu dekat dengan Yesus. Karena kehadirannya itu secara bertahap. Kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau mengikuti Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya mereka semua itu bersatu untuk menciptakan dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Artinya firman itu bersama dengan Bapa. Kalau Yesus bersama dengan Bapa, di situ pasti ada Roh Kudus. Karena ketiga Allah yang namanya kita sebutkan yang adalah satu ini sejak semula memang satu. Tetapi kisah dalam sejarah mengatakan bahwa peran ini banyak dipegang oleh Allah Bapa pada masa perjanjian lama. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, nama Yesus tidak disebut sama sekali, nama Sang Putra tidak disebut sama sekali. Sehingga pada masa penciptaan kelihatan sekali bahwa yang aktif adalah Allah Bapa, sampai menginspirasi para nabi, menginspirasi para hakim, menginspirasi para bapak-bapak bangsa, dan menginspirasi rasul-rasul sebelum kehadiran Yesus Kristus. Maka kita semua tahu bahwa karya ini dimulai dari Bapa, Sang Perencana sejati. Kemudian ketika Yesus hadir di dunia ini, maka karya Tuhan Yesuslah yang menjadi karya yang utama. Tetapi kita harus ingat, baik karya Bapa maupun karya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat bagaimana Roh Kudus itu menginspirasi perjanjian lama, menginspirasi perjanjian baru ketika ada bersama-sama dengan Yesus, lalu menginspirasi sesudah Yesus sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua. Betapa luas dan betapa panjangnya karya Roh Kudus dalam hidup kita ini, ya kan? Nah, Putra dan Roh Kudus atau Yesus dan Roh Kudus itu satu, tetapi berbeda dan tidak terpisahkan. Saya nggak mau menjelaskan ini terlalu panjang karena bagi kita selalu merupakan misteri yang agung. Allah yang dua tetapi satu. Maksudnya dua itu Yesus dengan Roh Kudus. Apakah mereka satu? Iya. Tetapi namanya harus disebut satu persatu, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus satu, tetapi berbeda dan sekaligus tidak terpisahkan. Wah, ini yang susah ya. Bapa mengutus Putra sekaligus mengutus Roh Kudus dan mempersatukan kita dengan Kristus dalam iman, sehingga kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Jadi Roh Kudus menginspirasi. Dalam mulut Yesus dikatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Sehingga ketika kita menyebut Yesus dan Bapa adalah satu, itu merupakan karya Roh. Intinya sebetulnya sama, bahwa Roh Kudus menginspirasi kita untuk memahami isi dari sesuatu yang sebetulnya sampai hari ini tidak bisa kita pahami. Kita sering menemukan ya kesulitan menjawab. Kenapa begini, kenapa begitu? Kalau disuruh jawab kita nggak tahu. Tapi pada saat berdoa, anehnya kita dipenuhi dengan kepercayaan dan keyakinan. Kita nggak perlu dijelas-jelasin sih, itu bedanya. Itu bedanya dengan semua orang yang berada di luar gereja Kristiani, ya. Kalau di luar gereja Kristiani biasanya mereka perlu penjelasan, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi buat kita yang sudah masuk dan diramati dan sudah dibaptis, kita akan dengan sendirinya mengakui dengan hati kita yang baik bahwa Allah ada di dalam hidup kita, entah bagaimana caranya, bersama dengan semua pengajaran-pengajaran yang barangkali buat kita itu ada yang pas, ada yang terlalu tinggi, ada yang tak terpahami. Tapi buat orang beriman semuanya berjalan beriringan. Tanpa pemahaman yang sempurna, kita terus melangkah, kita terus masuk di dalam doa, dan dengan sendirinya
pengenalan kita akan Allah menjadi semakin lama menjadi milik kita sendiri. Roh itu tidak kelihatan, tetapi karyanya nyata ketika pewahyuan sabda dan karya-karya dalam gereja kelihatan. Kalau kita menyebut Tuhan Yesus sebagai Allah, menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam gereja, maka itu semua sebetulnya adalah karya Roh. Jangan bingung, ikuti saja apa yang sedang kita bicarakan bersama. Ketika kita berbicara akan nama Tuhan Yesus, dengan sendirinya nama Allah Roh Kudus kita sebutkan. Ketika saya menyebut karya Roh Kudus, dengan sendirinya karya itu mewujud dalam karya Tuhan Yesus. Begitulah kira-kira, ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita mengenal nama-nama lain dari Allah Roh Kudus. Apa yang kita sebutkan sebagai nama-nama Allah nama Allah Roh Kudus, ya. Allah Roh Kudus itu adalah suatu nama khusus. Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah the Holy Ghost sebutannya. Kalau mengatakan ghost seolah langsung setan, sebetulnya bukan, ya. Ghost itu adalah roh sebetulnya, ya. The Holy Ghost adalah Allah Roh Kudus. Atau kita menyebutnya sebagai Roh yang Kudus. Ya, apapun, yang penting kedua hal itu harus ada. Satu, itu dia bentuknya roh, dan yang kedua memang kudus. Sedangkan kita sebutan-sebutan itu disebutkan oleh Tuhan Yesus, diperkenalkan oleh Tuhan Yesus selain sebagai Roh yang kudus, maka disebut juga sebagai Sang Penghibur. Sebetulnya nama Sang Penghibur itu adalah nama lain dari Roh Pembela. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, biasanya setan tuh senang banget tuh datang sama kita, ya. Setan senang tinggal di dalam hati yang galau. Setan senang tinggal dalam hati yang bingung. Setan tinggal dalam hati yang panas. Setan tinggal dalam hati yang kecewa. Setan tinggal dalam hati yang merasa tidak puas akan kenyataan hidup ini. Ketika dia bermasalah dengan pasangan, maka seseorang akan menjadi marah, panas hati. Setan suka tinggal di dalamnya. Dan ketika kita kecewa pada perilaku anak, atau kita kecewa pada perilaku orang tua kita, atau kita kecewa pada perilaku siapapun yang dekat dengan kita, pada saat itu juga maka kita menjadi orang-orang yang mudah dimasuki oleh setan tanpa harus mengalami kesurupan. Saya tidak mau berbicara tentang hal-hal yang superstitious atau yang tahayul-tahayul, tetapi saya mau mengatakan bahwa karya setan juga sebetulnya tinggal di dalam dunia ini dan dibiarkan dalam dunia ini ketika hati kita mengalami situasi pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak nyaman. Maka ketika pengalaman yang tidak nyaman itu terjadi, kita perlu dinyamankan. Ketika pengalaman yang negatif itu terjadi, kita perlu dipositifkan. Ketika pengalaman kekecewaan itu terjadi, kita perlu dipuaskan. Ketika pengalaman sedih terjadi dalam diri kita, maka kita perlu disukacitakan. Jadi seolah-olah it's about balance gitu ya. Ini tentang bagaimana penyesuaian bahkan pemulihan terjadi. Dan ketika hal-hal itu terjadi dalam diri kita, kita membutuhkan seorang penghibur. Jadi kata penghibur ini jangan dikonotasikan yang lain. Wah, kalau nggak ini dia menghibur kita nih, memberi kita kayak apa? Mungkin memberi kita angin surga kali, yang bukan. Terutama itu, kita dilepaskan dari hal-hal yang negatif yang membuat hidup kita menjadi lahan yang empuk buat aktivitas iblis, aktivitas setan. Dan kita menjadi pribadi yang baik ketika kita mampu melepaskan diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk itu. Jangan takut, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Roh Kudus adalah roh yang membela kita. Kejahatan, rasa panas, rasa kecewa, ya, patah hati, kesedihan, duka cita, semuanya akan mendapat tempat di hati Tuhan. Dan ketika kita menempatkan rasa-rasa negatif itu bersama dengan Tuhan dalam doa-doa, maka kita akan memperoleh penghibur yang sudah ada ketika kita dibaptis tadi. Bukan mendatangkan, ya,
Roh Kudus bukan kayak setan yang didatangkan atau arwah-arwah yang kita datangkan melalui aktivitas-aktivitas penyebutan ini, penyebutan itu, pakai sarana apalah, media, pakai medium, pakai doa tertentu. Enggak, Roh Kudus itu selalu siap kita undang kapanpun. Terutama makanya kalau dalam Mazmur dikatakan, hati yang remuk redam tidak akan kau tolak. Artinya ketika hati kita remuk redam mengalami situasi negatif itu, kita panggil Allah. Dan dengan demikian Allah akan memberkati kita, menghibur kita, membela kita, supaya kita menang atas setan. Kalau diikutin terus, yang panas mah tetap panas, malah membara, ya enggak? Kalau kita ikutin terus, suasana cemburu, kita ikutin terus, kita pepet terus. Pokoknya nggak bisa kalau begini suasana kita benar-benar suasana balas dendam. Maka dengan sendirinya kita akan mengalami situasi yang memburuk. Memburuk dalam arti apa? Ya makin jauh dari Tuhan. Seolah-olah kita berhak menghakimi orang. Seolah-olah kita berhak berbuat kejahatan atas orang yang kita anggap telah melukai hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Roh itu adalah Roh kebenaran. Itulah nama Roh Kudus, Roh kebenaran. Disebut juga dia sebagai Roh Kristus atau Roh Allah. Tadi saya sudah mengatakan ya, Roh Kudus, Allah dan Yesus adalah satu. Maka kalau kita menyebut Roh Kudus, bisa disebut Roh Allah, bisa disebut Roh Yesus juga bisa. Sehingga satu. Gimana tuh? Jangan bertanya kepada saya, bertanyalah kepada Tuhan dan nikmati misteri Tuhan itu sebagai sesuatu yang berbeda dari keberadaan kita sebagai manusia yang tidak selalu mempunyai kemampuan untuk memahami dengan tuntas. Roh Kudus juga disebut Roh kemuliaan dan juga Roh perjanjian. Kenapa? Ya, Roh kemuliaan karena dengan hadirnya Roh Kudus kita mengetahui betapa mulianya Allah. Hadir tidak hanya melalui perkataan, hadir tidak hanya melalui adanya tiang awan dan tiang api seperti yang dialami oleh Allah, oleh orang-orang Israel. Atau dia hadir dengan cara-cara yang hebat-hebat. Tidak, jauh lebih hebat. Kita dibawa pada kepercayaan akan kemuliaan Allah ketika Allah Roh Kudus menginspirasi kita dengan cara-cara yang sangat sederhana. Maka teman-teman, itulah yang menjadi nama Roh Kudus dan disebut sebagai Roh perjanjian karena dijanjikan oleh Roh Kudus. Pada saat aku kembali kepada Bapa, maka pada saat itu pula aku akan mengutus Roh penghibur bagimu. Ya. Nah, sekarang mari kita belajar mengenai simbol-simbol dalam Roh Kudus. Ya. Simbol-simbol Roh Kudus biasanya macam-macam. Kita biasa kenal kalau simbol itu yang paling gampang karena mudah dilihat dan bentuknya agak manis, ya kan? Agak manis itu kenapa? Karena kelihatan paling ya nggak menimbulkan rasa-rasa negatif lah, yaitu burung merpati. Tapi sebetulnya kita tuh punya banyak cara atau banyak simbol yang menyimbolkan Allah Roh Kudus dan tidak kalah hebat dari burung merpati. Contohnya misalnya kalau kita menyebut dia sebagai udara, atau dia menyebut sebagai api. Kalau gambarin udara gimana dong? Ya kan? Kita mau foto udara, akhirnya difoto apa? Gunung-gunung. Nanti dikira Allah Roh Kudus gunung. Susah kan? Kalau kita mau foto api, foto api, kemudian yang kita lihat api, pengalaman kita, aduh, kayaknya panas banget. Tapi kalau mau fotonya itu fotonya berupa Roh Kudus, berupa burung merpati, nyaman karena burung merpati putih, lambang cinta sejati, lambang ketulusan. Oke. Tetapi saat ini, hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berkenalan dengan Allah Roh Kudus yang disimbolkan dalam berbagai nama. Yang pertama adalah air hidup. Jadi bukan hanya air dan bukan air yang mengalir seperti buat kita cuci tangan, tetapi terutama adalah air hidup. Jadi air hidup ini memancar dari hati Yesus yang terluka dan memuaskan dahaga orang-orang yang dibaptis. Jadi kalau kita dibaptis dengan air, airnya harus dari air yang mengalir karena menyimbolkan sebagai air yang hidup. Mengalir itu berarti bergerak, ya kan? Kalau bergerak berarti airnya nggak diem.
Nggak boleh berasal dari air yang maka air yang bergerak itu dari mana? Ya dari pam boleh. Kenapa? Karena pam itu juga dari air yang bergerak, air yang mengalir. Ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa dengan menerima air hidup itu, maka semua orang-orang yang dibaptis menjadi terlepas dari dahaga atau hausnya. Kemudian kita akan melihat bahwa air hidup yang menyimbolkan Roh Kudus itu memberi kesegaran dan hidup yang baru. Kesegaran dan hidup baru itu dilambangkan juga pada saat kita menerima baptisan, ya. Maka baptisan itu sebenar-benarnya merupakan gambaran dari pencurahan Roh Kudus. Tidak ada sesuatu pun yang lebih jelas menggambarkan kehidupan dalam Roh selain dari kehidupan dalam Roh yang digambarkan melalui air yang hidup tadi. Nah, kita merasakan kedekatan dengan Allah melalui banyak hal yang baik, membawa kepada kebaikan dan kepuasan batin. Ya dong, kalau kita haus, kita dapat air, kita akan mengalami kepuasan dalam batin kita. Yang kedua adalah Roh Kudus itu disimbolkan dengan minyak urapan. Nah, kalau ada yang pergi ke toko-toko rohani, biasanya ada yang jual tuh minyak urapan, ya. Tapi minyak urapan yang dimaksudkan harus dibedakan. Minyak urapan yang kita benar-benar akui di dalam gereja Katolik itu adalah minyak urapan yang diberkati dalam misa Krisma setiap tahun satu kali di dalam katedral di suatu keuskupan. Jadi yang disebut minyak urapan yang asli bukanlah minyak yang dijual lalu diberkati, tetapi minyak itu adalah minyak yang berasal dari minyak zaitun yang dikumpulkan dalam gereja katedral pada hari sebelum Trihari Suci, di mana di situ ada misa baruan janji imamat, di mana di situ ada disebut misa Krisma. Pak Uskup akan memberkati minyak-minyak yang akan dipakai untuk memberkati, dan itulah minyak yang disebut sebagai minyak pengurapan buat orang Katolik. Tetapi gimana Romo, kalau saya pergi ke tanah suci, saya suka beri minyak urapan Romo, boleh nggak? Silahkan. Kalau perlu minta didoakan dulu sama Romo. Buat apa itu? Buat meyakinkan kita. Tetapi nilai minyak urapan tidak sama dengan minyak yang diberikan hanya oleh imam dalam sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen yang kita terima sebelum kita menerima sakramen baptis. Bukan sakramen namanya, minyak katekumen, atau pada saat kita menerima Krisma sendiri. Jadi minyaknya berbeda. Tetapi Allah Roh Kudus itu disimbolkan dengan minyak suci yang merupakan simbol penguatan. Jadi kalau kita diberi minyak dalam bentuk apapun, termasuk saya, pada saat ditabiskan menjadi imam, itu saya dikasih minyak loh, ya. Jadi bukan hanya kalian yang penguatan aja. Saya menerima baptisan, saya menerima sakramen penguatan, saya menerima sakramen imamat, dan untuk kedua kali atau ketiga kalinya saya menerima minyak di tangan saya sebagai tanda bahwa sekarang Tuhan melancarkan saya untuk melayani dengan lebih leluasa. Tuhan memberi ketegasan kepada saya, penegasan dan kepastian dalam pelayanan saya sebagai imam. Semua imam menerima minyak di tangannya pada saat ditabiskan, ya. Dan itu bisa juga menjadi lambang penyembuhan dalam Roh Kudus. Maka penyembuhan itu sebetulnya bukan terutama ketika ada romo tertentu yang menyembuhkan kita, lalu mengadakan misa, lalu mengadakan penyembuhan, sembuhlah. Itulah proses penyembuhan. Penyembuhan yang kita sebutkan sebagai suatu penyembuhan sakramental adalah pada saat kita menerima sakramen minyak suci. Pada saat kita menerima doa sekaligus minyak urapan dari gereja kita, ya. Yesus sendiri adalah Kristos, ya, yang berarti yang diurapi, yang dikandung dari Roh Kudus. Maka kalau kita menerima minyak urapan ini dalam bahasa Yunani-nya disebut krismation. Kalau krismation dalam bahasa Yunani, maka itu artinya kita menerima Roh Kristus. Kita menerima Kristus dan penyembuhan dari Sang Tabib sejati.
Jangan bingung sampai sini. Ketika saya ngomong tentang Roh Kudus, saya pasti akan berbicara tentang Kristus atau Yesus. Ketika saya ngomong tentang Yesus karya-karyanya, saya pasti ngomong akan Allah Roh Kudus. Enggak usah bingung, karena pada hakikatnya Allah itu adalah satu. Yang kedua, ya, simbol Roh Kudus itu adalah api. Nah, lihat, saya belum berbicara mengenai burung merpati ini. Roh Kudus mengubah apa saja yang disentuhnya dan memberi daya transformasi. Transformasi itu mengubah. Jadi kalau misalnya ada api, ini misalnya barang yang bagus ini ya, kita taruh di dalam air, barang ini mungkin masih ada yang bisa water resistant atau tidak terkena air, ya kan? Tetapi kalau ini dikasih api, dengan sendirinya akan berubah, entah dia konslet, entah dia meleleh, dan lain sebagainya. Jadi api itu mempunyai daya transformatif atau daya mengubah. Dengan api, apa yang terkena api pasti akan ketahuan. Tapi apa yang terkena air belum tentu ketahuan, ya kan? Kenapa? Barangkali makin seger. Kalau muka kita tadi kalau Roh Kudus dilambangkan dengan air, begitu kita kena air, wah mukanya makin seger kelihatan gitu. Tapi kalau terkena api, bukan hanya seger, kita akan berubah rupa. Barang ini ketika kita sentuh dengan api akan berubah. Jadi punya dua fungsi sementara ini. Yang pertama menghidupkan, menyegarkan, dan yang kedua adalah mengubah, ya. Api mengubah, melambangkan kelahiran dan kesuburan kehidupan yang dianugerahkan. Api dalam dilambangkan sebagai sesuatu yang merusak, tetapi bahkan dia menghidupkan kesuburan. Ya, dan juga Yohanes Pembaptis mengumumkan Kristus sebagai Dia yang membaptis dalam Roh Kudus dan api. Jadi kalau Yohanes mengatakan saya membaptis, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan, ya. Lalu kalau Tuhan Yesus, kalau kita dibaptis sebagai seorang Kristiani, maka baptisan kita bukan baptisan pertobatan, tetapi baptisan kita adalah baptisan lengkap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang menjadikan kita ini anak-anak Allah. Beda ya, kalau tadi baru bertobat, kalau kamu dibaptis, kamu tobat. Tapi dalam baptisan Kristiani kita menerima semuanya. Lambang semangat yang dibakar oleh Roh Allah dalam peristiwa Pentakosta. Ingat peristiwa Pentakosta ya? Semua orang yang hadir di situ seperti dihinggapi lidah-lidah api. Dihinggapi lidah-lidah api berarti mereka tuh penuh semangat. Kalau orang terkena api, tadi saya bilang, kalau barang terkena api akan berubah. Orang terkena api akan tersengat. Semua orang yang pendiam sekalipun, begitu terkena api, akan ngomong, akan teriak, akan bergerak cepat. Orang yang paling slow kalau jalan, mungkin males-malesan ya, begitu terkena api, dia akan dengan sendirinya tuh langsung seperti terbangun semuanya, dan itulah karya. Kalau kita tiba-tiba bersemangat, berterima kasihlah kepada Allah, berarti kita tersengat Roh Kudus, ya. Nah, yang ketiga adalah awan. Allah Roh Kudus itu mempunyai simbol sebagai awan. Belum tahu ya? Nah, awan baik gelap maupun terang merupakan simbol kewahyuan kemuliaan ilahi. Kita ingat peristiwa apa yang terjadi dalam pengalaman di padang gurun yang diterima oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menerima rahmat Allah. Rahmat, ya, menerima rahmat, ya. Menerima rahmat berarti berasal dari Allah. Menerima rahmat dalam berupa perlindungan. Pada malam hari menerima tiang api. Kenapa tiang api? Karena suasana malam dingin di padang gurun. Dan pada pagi hari ketika panas menerima tiang awan. Awan berarti melindungi dia supaya lebih gelap, supaya lebih mendung, supaya lebih sejuk. Jadi Allah dalam Roh Kudus itu menaungi, tapi menunjukkan kemuliaan juga. Kebayang nggak ya kalau kita kepanasan tiba-tiba ada, tiba-tiba ada mendung, untung banget nih kita nggak kepanasan nih. Kita lagi jalan ya, nggak bawa payung, tiba-tiba mendung, wah enak banget udaranya. Nah, kita melihat bahwa dalam mendung itu ternyata Tuhan baik banget nih, kita nggak kepanasan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, Roh Kudus turun juga menaungi Maria agar ia mengandung dan melahirkan Yesus. Turun dalam arti turun
turunnya Roh Kudus itu yang kita tidak tahu bagaimananya, pasti dia seperti juga awan yang menyelubungi, sehingga entah bagaimana caranya sang perawan itu kemudian mengandung dalam Roh Kudus karena dia dinaungi. Kata dinaungi ya. Naungan itu bentuknya begini, nggak ada naungan yang bentuknya begini ke bawah ya. Naungan itu selalu di atas. Kalau dinaungi berarti mendapat perlindungan dari Roh Kudus, dan sekaligus juga dia menjadi pengantin Roh Kudus juga. Yesus di Gunung Tabor, kenaikannya dan kedatangannya kelak semuanya berkaitan dengan awan. Ya enggak? Di Gunung Tabor Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, dan ketika bertemu naungan awan. Ketika Elia dan Musa pergi, naungan awan lagi, sampai akhirnya Yesus ditinggalkan sendirian. Lalu kenaikannya ke surga, dikatakan bahwa Yesus pun naik ke surga dengan diiringi awan kemauan. Dan juga nanti dikatakan, tidak dikatakan kedatangannya seperti bagaimana, tapi dikatakan begini: kamu melihatnya naik ke surga, dan kamu akan melihatnya sama seperti dia naik ke surga pada saat hari terakhir nanti. Artinya pada hari terakhir berarti Yesus juga akan berada dalam awan-awan. Itulah Allah Roh Kudus dalam berupa awan. Yang ketiga adalah penumpangan tangan. Ya, penumpangan tangan itu dikatakan sebagai simbol Roh Kudus. Jadi waktu saya menerima tabisan imam dulu tuh ya, Anda mengira mungkin ya bahwa tabisan imam itu adalah pada saat uskup mengatakan dan kamu sekarang ini adalah pastor, lalu dikasih diselempangin stola gitu ya, stola yang tadinya miring seperti Miss Universe itu ya, kiri itu ya, seperti selendang, tiba-tiba menjadi silang. Nah, itu tanda bahwa saya menjadi imam. Tetapi itu bukanlah tanda saya mulai hidup imamat saya. Itu adalah tanda fisik, tetapi tanda yang lain secara imam saya terima ketika saya ditumpangi tangan pertama kali oleh Bapak Uskup, oleh para konselebran, dan kemudian para imam yang hadir di sana, tapi tidak umat ya. Para imam yang hadir di sana yang dulu pernah ditumpangi tangan oleh Monsinyur dan sebelum-sebelumnya, artinya yang mendahului saya menjadi romo, akan menumpangi tangan. Dan dengan demikian saya menjadi imam. Penumpangan tangan adalah simbol pencurahan Roh Kudus. Sampai hari ini kan kalau ada orang-orang mau misalnya dalam persekutuan ya, dalam persekutuan doa, kemudian kita mau mohon rahmat Roh Kudus, lalu mulai bernyanyi seperti tadi, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Musiknya jalan ya kan, musiknya keren, musiknya membuat kita makin fokus. Musik tidak menghadirkan Allah Roh Kudus, tapi yang membuat Allah Roh Kudus bekerja adalah kerja sama kita. Allah yang menawarkan diri dan kita yang menerima. Tapi namanya manusia nih, namanya manusia kan gak bisa fokus-fokus terus ya gak sih? Maka kita perlu bantuan, kita perlu fasilitas. Fasilitas artinya sesuatu yang memudahkan kita. Fasil itu artinya mudah. Nah, memfasilitasi kita dengan musik, dengan lagu, dengan irama, suasana, lagu digelapin lah apa. Tapi ingat, itu adalah sarana. Roh Kudus tidak hanya hadir ketika musik dengan seorang pemain yang oke banget, atau seorang WL yang oke banget. Tidak. Bahkan seringkali kalian pasti mengalami kan, orang-orang pada mengalami, kalian nggak mengalami kan? Wah, ini pada kenapa sih ini? Oh, pada jatuh-jatuh ya? Oh, mereka pada nangis-nangis, atau mereka tuh benar-benar, mau nggak dapat apa-apa ya? Benar, mohon lu, aduh Tuhan kasih rahmat air mata dong, Tuhan kasih rahmat saya supaya saya bisa resting, Tuhan kasih rahmat. Mohon maaf, tidak begitu caranya. Karena rahmat itu secara istimewa dan semena-mena menjadi kedaulatan Allah. Jadi musik dan semua orang yang bisa menghadirkan itu adalah sarana, tetapi rahmat utama bukan pada itu. Bahkan ketika seorang imam, seorang suster, atau penyembuh atau healer ya,
yang datang ke dalam perayaan, ibadat, dan lain sebagainya. Mereka datang untuk menyembuhkan, tetapi bukan mereka yang menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan adalah ketika Allah bekerja melalui mereka, dan kita menerima itu dengan hati yang percaya. Memang ada beberapa orang ya yang begitu meyakinkan dan membuat kita mampu menjadi dekat dengan Allah. Percayakah kamu akan Tuhan? Percayakah kamu bahwa Tuhan Yesus hadir saat ini? Percayakah kamu? Wah, misalnya dengan menumpangkan tangannya dia mengatakan percaya, tapi kalimatnya nggak kayak saya ngomong barusan mungkin. Mungkin kalau saya ngomong, kamu percaya nggak? Percaya sama Tuhan ya. Wah, itu kayak kurang powerful. Tapi ada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah yang membuat dirinya menjadi benar-benar menjadi fasilitas bagi Allah untuk hadir. Dan itulah seorang yang dipakai Tuhan dan mempunyai talenta untuk menyembuhkan. Jadi jangan salah, it's not about a person, it's not about a priest, it's about the Holy Spirit. Bukan orangnya, bukan rohnya, tetapi Allah Roh Kudus. Dan penumpangan tangan adalah karya yang memang bersifat rasuli. Jadi sejak dulu Tuhan Yesus kalau nyuruh rasul-rasulnya bekerja itu memang melalui penumpangan tangan. Maka kami para imam sebelum bekerja kami harus ditumpangi tangan. Bahkan sebelum kami bekerja kami harus mengikuti dulu suatu tahbisan diakon. Sama, kami ditumpangi tangan juga, tapi baru jadi diakon. Dan yang kedua nanti imamat. Dan nanti bahkan kalau beberapa orang yang dikhususkan akan menjadi uskup, akan menjadi paus, kardinal dan sebagainya, mereka semua mendapat penumpangan tangan. Nah, yang keempat adalah soal jari. Pernah dengar gak bahwa Allah Roh Kudus itu seperti jari ya? Dan kita pernah mendengar atau pernah melihat tuh lukisan Michelangelo yang begini tuh ya, menghubungkan bahwa Allah dengan manusia itu dihubungkan dengan jari. Nah, jari Allah dengan jari dulu Tuhan Yesus mengusir setan. Aku katakan dan aku perintahkan, itu ngomongnya begini ya. Aku perintahkan supaya setan keluar dari dirimu. Jadi pada saat Yesus menyembuhkan orang, pada saat Yesus mengusir setan dari seseorang, maka dia menunjuk supaya si orangnya ini dibebaskan dari kuasa kegelapan, maka jari melambangkan kehadiran Roh Kudus. Jadi Yesus rupa-rupanya tidak hanya menunjukkan dia melihat doang. Oke, kalau saya pelototin akan keluar sendiri. Ternyata Yesus menggunakan sarana keluar kamu gitu. Ya, Yesus juga memberikan simbol-simbol tertentu. Perintah Allah juga dituliskan, masih ingat tentang ini ya, tentang kejadian 10 perintah Allah. Kalau kita nonton filmnya tuh kan kayak di log batu ada sinar kayak nulis gitu. Nah, sebetulnya itu jari-jari Allah gitu. Jadi menurut kisahnya bahkan perintah Allah dituliskan dengan jari Allah atas log batu. Kita bisa melihatnya dalam Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31:18 mengatakan tentang ini. Saya tidak membaca, nanti silakan Anda membaca sendiri. Dan kemudian surat Kristus ditulis para rasul dengan roh Allah pada hati manusia. Jadi ketika para rasul menulis kitab suci, ya, kitab suci Perjanjian Baru, maka di situ para penulis yang adalah sungguh-sungguh penulis, very autores, seorang penulis atau pengarang kudus, maka mereka itu juga menulis dengan tangan Roh Kudus. Tetapi mereka tetap manusia diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi tangan para rasul ketika menulis itu juga dirahmati oleh Roh Kudus. Jari. Dan kalau kita menyanyi Veni Creator Spiritus, pernah dengar ya? Atau datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu. Nah, dalam kata-katanya itu ada satu kata yang menyebut jari tangan kanan Bapa, atau tangan kanan Allah, atau tangan kanan Bapa. Nah, tetapi yang ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin tidak terlalu sering kita dengarkan, ya kan? Dan itu di dalam bahasa Latin disebut Digitus Paterne Dextere.
Dexter itu adalah tangan kanan, ya, jari tangan kanan. Dexter, ya. Digitus paterne dextere, jari tangan kanan Allah adalah Roh Kudus itu. Kemudian sampailah kita pada simbol yang sering kita dengar, yaitu merpati, dove, ya kan? Kalau kita mendengar merpati udah langsung gampang ingatnya. Burung putih atau pokoknya burung yang terang-terang deh warnanya, pasti bukan burung hitam, ya kan? Kalau merpatinya hitam tidak mungkin melambangkan harus putih. Kenapa? Karena Allah begini-begini. Oke, ya. Nah, burung merpati ini ternyata memang dulu pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, lalu turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Jadi dikatakan Roh Kudus itu bukan turun doang, bukan memberkati doang, tetapi dia tinggal bersama dengan Yesus. Dan sesudah itu Yesus pun mulai melaksanakan karyanya. Hebat ya. Jadi sebelum berkarya kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkarya dengan didahului oleh rahmat yang diam di dalam dirinya, yaitu rahmat Roh Kudus. Roh Kudus juga turun ke dalam hati orang yang sudah dimurnikan oleh pembaptisan dan tinggal di dalamnya. Ya, semua orang yang dibaptis mendapat karunia Roh Kudus. Ekaristi juga sering dalam gereja-gereja di Eropa disimpan dalam suatu bejana logam berbentuk merpati. Tapi kalau di Indonesia kayaknya amat sangat jarang, ya. Jadi tabernakel seperti itu disimpannya itu di dalamnya itu bisa disimpan bejana, tahu bejana ya, seperti baskom tak kecil tak besar, dan itu berbentuk burung merpati, disebut sebagai columbarium. Dan itu biasanya juga bisa digantung di atas altar, supaya memperlihatkan bahwa altar ini jadi digantung di sini, lalu hosti itu disimpan juga di dalam. Jadi hostinya tidak disimpan di sana, tetapi digantung di atas altar. Dan ini praktek seperti ini agak jarang, tetapi itu juga ada dalam sejarah gereja merpati. Oke, jadi silakan teman-teman sekarang ini bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan melanjutkan, dan sementara melanjutkan kalian sudah bisa kira-kira apa yang akan kalian tanyakan. Tetapi kalau sudah saya bahas, berarti bahasan itu tidak usah menjadi pertanyaan nanti ya. Dan bagaimana Roh Kudus berbicara sekarang ini? Nah, Roh Kudus berbicara itu bisa melalui para nabi. Jadi Roh Kudus berbicara itu melalui para nabi. Kalau para nabi berarti perjanjian lama ya. Karena nabi terakhir yaitu Yohanes Pembaptis, itulah nabi terakhir bagi umat Kristiani ya. Nabi terakhir ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Kita ingat pekerjaan Tuhan pada Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis kan. Nah, nabi dapat berarti siapa saja yang terinspirasi Roh Kudus untuk berbicara dalam nama Allah. Jadi dalam diri nabi-nabi yang tiba-tiba dipanggil secara istimewa dan punya cerita-cerita khusus, biasanya kita tahu bahwa nabi ini memang dipilih dan kemudian dalam tanda petik mereka mendapat karunia Roh Kudus, dipersenjatai sehingga mereka dapat berbicara dengan bijaksana, dan yang dikatakan hanyalah kata-kata yang berasal dari Allah. Jadi jadi Allah Roh Kudus menginspirasi mereka untuk menyampaikan suara Allah atau berbicara atas nama Allah. Roh juga membawa pewartaan perjanjian lama menuju kepenuhan kepada Kristus. Misteri Kristus diwahyukan dalam perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian lama dia mewahyukan diri, dalam perjanjian baru dia mewahyukan diri. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Roh itu dari sejak awal sampai dengan nanti hari yang terakhir, selama manusia ada di dunia ini dan alam semestanya, maka Roh itu sudah bekerja secara penuh. Itu sebabnya kita harus mengatakan bahwa yang selalu bersama dengan kita itu adalah Allah Roh Kudus. Nah, melalui para nabi ini biasanya Roh Kudus juga berbicara secara unik. Saya kasih contoh aja ya, ada salah satu nabi, macam-macam nih, nabi kan macam-macam. Kalau nabi yang sering berbicara itu dengan nada yang keras, misalnya Amos. Nah, Amos itu kalau ngomong marah mulu. Kalau kita baca dalam kitab Amos ya, Amos itu isinya cuma marah terus. Kenapa dia marah? Karena
Allah itu dilambangkan dengan dia itu sebagai Allah yang baik tapi tidak diikuti oleh umatnya, sehingga Amos itu selalu disebut sebagai nabi yang marah. Jadi kalau kasihan banget nih kalau kita mendengar, kalau pengen dimarah-marahin dalam kitab suci ya, buka kitab Amos, pasti kita akan kena kemarahan Allah melalui perkataan nabi ya. Atau misalnya kita bertemu dengan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia yang mungkin mengatakan tentang bahwa Allah itu seperti ibu, Allah itu tidak akan melupakanmu meskipun ibu bisa melupakan anaknya, tetapi aku tidak melupakanmu. Wah, itu bagus sekali ya, nabi-nabi ini ya. Nah, macam-macam nabi secara istimewa dipanggil dan dipersenjatai dengan kata-kata dan peristiwa unik, tetapi mereka semua mewartakan Allah. Dan ingat, tidak semua orang mempunyai anugerah menjadi nabi. Jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya nabi, malah justru nggak usah dipercaya aja. Kenapa? Karena nabi tidak pernah menyuarakan dirinya sendiri. Nabi pasti menyuarakan suara Allah. Penilaian tergantung pada hasil yang diperoleh, bukan pada meyakinkan orang bahwa saya adalah nabi. Nah, biasanya kalau nabi yang benar itu justru dia nggak penting dirinya itu menjadi hebat, tapi dia selalu mengatakan bahwa Allah yang menyuruh, Allah yang hebat, bukan saya. Bahkan para rasul pun yang setelah para nabi maka muncul nanti kan para rasul ya, dan para rasul ini nanti juga hal yang sama. Mereka besar namanya bukan karena mereka ingin menjadi besar, tetapi Allah Roh Kuduslah yang membuat mereka menjadi berdaya dan kemudian membesarkan nama Allah melalui pewartaan dan karya-karya mereka. Lalu sekarang Allah Roh Kudus juga mewahyukan diri atau memberi inspirasi kepada Yohanes Pembaptis. Gimana tuh ya? Nah, Yohanes Pembaptis itu digenapi oleh Roh Kudus. Perkataan-perkataan dari Yohanes Pembaptis ini adalah suatu penggenapan. Kenapa genap? Karena dia nabi terakhir. Nabi terakhir sebelum apa? Sebelum the real prophet, the real God, yaitu Yesus. Nah, ketika Yohanes Pembaptis hadir, maka dia sungguh dirahmati, dia sungguh menjadi nabi yang akan menyuarakan suatu penggenapan. Sesudah ini akan datang penggenapannya, yaitu Yesus. Dia katakan membuka tali kasut atau sepatunya atau alas kakinya saya nggak pantas. Kenapa? Karena dia lebih besar dari aku. Dialah yang sesungguhnya kamu nantikan. Yohanes diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, suatu umat yang layak baginya. Itu ada dalam Lukas 1 ayat 17. Jadi Yohanes mempersiapkan supaya apa? Supaya nanti kalau Tuhan Yesus hadir dan kemudian Tuhan Yesus menganugerahkan rahmat Roh Kudus, umat ini udah siap. Digarap dulu, ibaratnya kayak sawah tuh ya. Tanahnya tuh digarap dulu, digembur-gemburin dulu. Setelah digembur-gemburin, baru ditanam nanti seednya atau benih-benihnya. Ketika seed sudah atau benih-benih sudah ditanam, kemudian benih-benih itu akan tumbuh mudah karena tanahnya sudah digemburin. Kira-kira begitu. Sehingga Yohanes memberikan baptisan pertobatan. Masih ingat itu ya? Yohanes mewartakan kedatangan Kristus putranya, dan dia melihat Roh turun dan tinggal bersama Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Sekarang dalam Maria, apa yang terjadi? Wah, kalau mengatakan Maria ini kita harus dengan tambah menundukkan badan ya. Kenapa? Karena yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi Maria benar-benar mengandung Roh Kudus. Jadi ini peristiwa yang masih misteri dan selama-lamanya akan menjadi misteri buat kita manusia yang hanya bisa menangkap sesuatu yang bisa terlihat mata. Tuhan memberi kita kemampuan untuk memahami bagaimana Maria dapat menerima rahmat Roh Kudus ini sehingga dia mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian menghadirkan Kristus bagi kita. Teman-teman, saya akan membawakan satu lagu Lingkupiku. Seperti tadi saya menyatakan bahwa Allah Roh Kudus itu bisa disimbolkan dengan awan ya.
Nah, ketika kita dilingkupi dengan Roh Kudus ini, maka kita akan dilingkupi dengan sukacita, kita akan dilingkupi dengan pengertian, kita akan dipenuhi dengan karunia-karunia-Nya. Mari kita sejenak merenungkan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita merasa selalu dilingkupi oleh Allah, terutama dilingkupi oleh kekuatan dari Allah Roh Kudus. Karena memang Allah Roh Kudus melingkupi kita. Allah Roh Kudus selalu merindukan kita untuk mengingatnya dan kemudian kita menjadi tenang. Itulah yang terjadi ketika Maria menerima perutusan sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Yesus Kristus. Roh Kudus merahmati Maria, menaungi Maria dengan kuasanya dan membuat keperawanan Maria menjadi subur, sehingga Maria dapat melahirkan putra Allah yang menjadi daging. Jadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya keperawanan Maria yang menjadi subur itu diakibatkan atau disebabkan dari rahmat Roh Kudus belaka. Jangan bertanya gimana caranya yang disebut keperawanan menjadi subur. Ya enggak gimana-gimana, saya bilang. Masih banyak misteri lain yang akan menjadi pertanyaan buat kita. Tetapi jangan khawatir bahwa misteri itu akan selalu menjadi rahmat yang mengagumkan untuk kita percaya bahwa Allah di atas segala-galanya. Jadi Maria adalah satu manusia yang dengan sesungguh-sungguhnya menerima rahmat Roh Kudus melebihi kita manusia yang lain, karena Roh Kudus menjadi bagian dari kehidupannya. Bahkan dia mengandung Roh Kudus dan bahkan mengandung Tuhan Yesus.
Nah, Roh Kudus di dalam karya kita juga bisa kita sebutkan, misalnya ya, dalam Yesus. Sejak penjelmaan, Yesus disucikan dalam kemanusiaannya sebagai Mesias dengan pengurapan Roh Kudus. Tadi saya sudah mengatakan, sebelum Yesus berkarya, ia dibaptis. Dan dibaptis mendapat pencurahan Roh Kudus. Dan dengan sendirinya seluruh pewartaan Tuhan Yesus adalah pewahyuan akan Roh Kudus yang hadir itu. Jadi Roh Allah, Roh Allah, Roh Allah. Bahkan dalam setiap perkataan dia selalu mengatakan ini adalah tugas perutusan dari Allah. Dengan demikian perutusan itu disampaikannya pasti bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Kemudian Yesus melaksanakan janjinya kepada Bapa bangsa, menghubungkannya dengan gereja yang lahir ketika dia mengembusi para rasul. Jadi ketika para rasul, jadi kan ketika Yesus itu hidup itu kan hanya singkat ya, 33-34 tahun Yesus hidup di dunia ini. Dan ketika itu sudah selesai, Yesus harus bangkit dan juga Yesus naik ke surga, maka dengan sendirinya dia harus membuat gerejanya terus berlangsung meskipun dia secara fisik tidak lagi tinggal di dunia. Maka dia mengembusi para rasul yang akan menjadi tiang-tiang gereja atau dasar-dasar kehidupan gereja itu, dia beri rahmat Roh Kudus. Jadi benar-benar di dalam Yesus itu Roh Kudus bekerja untuk suatu karya. Sekarang bagaimana dengan Pentakosta? Jadi ini supaya kalian tahu, karena judulnya mengenal Allah Roh Kudus, ya kan? Maka kita harus tahu Roh Kudus yang berperan, dan bahkan sebentar lagi kita rayakan dalam perayaan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta itu dirayakan 50 hari sesudah Paskah atau sesudah hari kebangkitan Yesus. Yesus Kristus yang sudah dimuliakan mencurahkan Roh Kudus secara berlimpah kepada para rasul. Jadi dia menumpangkan tangan, mengembusi para rasul dengan rahmat Roh Kudus, sehingga para murid akan menjadi pewarta yang unggul. Kemudian Yesus juga mewahyukan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi dalam Allah Tritunggal. Yesus mewahyukan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi dalam Allah Tritunggal. Dia selalu menyebutkan, ya, bahwa antara dia dengan dua pribadi Allah itu adalah satu. Terutama bacaan pada hari ini juga mengatakan, ya, misalnya dengan dia menjadi satu, dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Dengan mengatakan itu, maka ketiga Allah pribadi menjadi satu, menjadi pribadi Allah Tritunggal. Bahkan misi Kristus dan Roh Kudus sekarang ini menjadi misi gereja. Allah Roh Kudus adalah Allah yang menjadi dasar misi gereja. Aktivitas-aktivitas kita itu sebetulnya adalah aktivitas yang mengarahkan kita kepada misi Allah Roh Kudus. Tanpa itu, misi-misi kita akan menjadi misi-misi manusiawi. Supaya menjadi misi yang rohani. Nah, kenapa disebut rohani? Karena dasarnya adalah Roh Kudus. Karya menjadi karya rohani karena menjadi karya Roh Kudus. Lagu menjadi lagu rohani karena lagunya mengatakan mengenai misi Roh Kudus. Kita harus mengenal itu. Nah, di dalam gereja, maka Roh Kudus itu juga membangun, menjiwai, menyucikan sebagai roh cinta kasih yang memulihkan kita. Dulu, sebelum kita mendapat karunia Roh Kudus, kita mungkin menjadi pribadi yang berdosa, yang berada di luar gereja, yang berada di luar lingkup gereja dan di luar kasih Allah karena kita berdosa. Tapi ketika kita dibaptis, lalu kita menjadi anak Allah, berarti kita dimasukkan dalam lingkup kasih Allah, supaya kita ini kemudian menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan saya mengatakan ini supaya kita tahu bahwa ternyata karya Roh Kudus itu tidak sesederhana yang kita katakan, ya. Seperti sebuah inspirasi aja. Wah, ini kamu ngomong nih banyak Roh Kudusnya nih. Loh, kok Roh Kudus kok banyak? Wah, ini Roh Kudus banget. Emang ada Roh Kudus yang kurang banget? Atau Roh Kudus yang banget? Atau Roh Kudus yang semi-semi banget?
Coba kita teliti kembali, apakah kata-kata kita itu cocok ya? Dan satu hal yang pantas kita hargai, misalnya untuk hal yang sederhana, Roh Kudus itu adalah guru doa buat kita. Jadi teman-teman dan juga saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus adalah guru doa buat kita. Guru doa bagaimana? Ya, dia mengajari kita berdoa. Ketika doa-doa kita tidak tersampaikan, kita nggak bisa berdoa dengan baik. Kita tidak konsentrasi, tetapi kita mungkin terpecah konsentrasinya pada saat itu, maka Roh Kudus berdoa bagi kita, menyempurnakan doa-doa kita supaya doa-doa kita berkenan kepada Allah. Jangan khawatir, tetapi jangan terlalu mengandalkan Roh Kudus saja. Mengandalkan Roh Kudus berarti kita malas. Roh Kudus itu tidak usah kita andalkan, sudah membantu kita. Tetapi kalau kita malas, maka Roh Kudus juga terasa kurang pengaruhnya buat kita. Paling tidak sebelum kita berdoa, kita mengheningkan diri dulu, kita memohon rahmat Roh Kudus, maka membuat tanda salib itu menjadi dasar kita berdoa. Bagi orang Katolik, doa tanpa tanda salib di awal dan di akhir adalah doa yang kurang. Tidak ada kata di tengah-tengah. Kenapa kurang? Karena kita harus memohon rahmat Roh Kudus seandainya doa-doa kita tidak sempurna. Maka Roh Kudus adalah guru doa kita. Terakhir, saya akan membagikan apa yang ada dalam judul yang dibagikan itu ya, yaitu 7 karunia Roh Kudus yang kita doakan selama novena kita selama 9 hari ini. Masih 2 hari lagi ya. 7 karunia Roh Kudus itu adalah karunia takut akan Tuhan, karunia keperkasaan, karunia kesalehan, karunia nasihat, karunia pengenalan akan Allah, karunia pengertian, dan karunia kebijaksanaan. Ketujuh karunia Roh Kudus ini sesuatu yang sebenarnya sangat kita perlukan dalam hidup rohani. Jadi lihat ya, tidak ada karunia, misalnya karunia kelihayan, nggak ada. Karunia misalnya kemampuan untuk bicara, nggak ada di sini. 7 karunia Roh Kudus itu yang penting adalah supaya hidup kita secara rohani itu menjadi hidup di dalam roh. Hidup secara rohani itu ditentukan oleh pertama takut akan Allah. Jadi kalau kita mendapat roh takut akan Allah, maka kita itu sebetulnya dimampukan untuk menghindari dosa dan menghindari cinta atau kelekatan pada barang-barang duniawi lebih dari rasa dan cinta serta hormat kepada Allah. Jadi kalau kita ini menghormati Allah lebih besar dari kebendaan-kebendaan yang kita punya, itu adalah tanda bahwa kita mendapat karunia takut akan Allah. Karunia ini membangkitkan rasa hormat yang mendalam. Jadi takut itu harus dikatakan sebagai hormat, ya. Takut itu bukan meskipun namanya fear of God dalam bahasa Inggris, ya. Tapi fear of God ini tidak diartikan, aduh takutnya gue gak ini. Wah, jadi motivasinya motivasi takut. Motivasinya sebetulnya lebih pada hormat dan kemudian menghadirkan rasa respect yang mendalam, hormat yang mendalam akan Allah, dan menjadikan the secondary ones, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kelekatan duniawi. Yang kedua adalah karunia keperkasaan, ya. Dengan karunia keperkasaan, orang dapat mengatasi persoalan-persoalan atau menanggung derita dan sengsara dengan kekuatan dan keperkasaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi intinya keperkasaan itu apa? Supaya kesulitan-kesulitan yang tadi di awal saya sebutkan, perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan sedih, itu menjadi medium yang menyenangkan untuk iblis bekerja, kan? Untuk setan bekerja, kuasa kejahatan. Dan ketika kita memberi tempat bagi Roh Kudus dan kita diberi keperkasaan atau karunia keperkasaan, maka kita akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Lebih tangguh dalam arti apa?
kita mendapat kekuatan untuk menjalani hidup ini meskipun masalah-masalah tetap berlangsung. Masalah-masalah mungkin menghadapi kita. Saya banyak menemui teman-teman, ya mungkin saya sebut teman-teman ya, saudara-saudari yang datang kepada saya dengan permasalahan dan tetapi tetap bertahan. Ada kalanya saya sendiri angkat tangan. Ya memang saya sebagai manusia juga pasti bisa angkat tangan ya. Angkat tangan atas apa? Atas masalah mereka yang saya nggak tahu dan nggak paham. Dan apa yang saya lakukan untuk mereka? Saya berdoa untuk mereka. Bahkan mendoakan mereka di saat misa, untuk doa-doa yang tidak tersampaikan tentu saja akan sangat banyak. Tapi saya berdoa untuk orang-orang yang minta didoakan. Tuhan bantu mereka agar mereka terinspirasi untuk tetap bertahan di dalam iman dan kebenaran karena Engkau sendiri adalah Allah yang maha baik. Saya mengatakan itu supaya apa? Supaya teman-teman atau orang-orang atau umat yang datang kepada saya dengan masalah itu bisa menanggung masalah dalam hidupnya dan tetap bertahan di dalam iman. Lalu yang kemudian yang ketiga adalah karunia kesalehan. Di karunia kesalehan ini, karunia kesalehan diperlukan untuk mengaturkan sembah sujud kepada Tuhan, terutama sebagai Bapa kita, dan berhubungan dengan semua orang sebagai anak-anak dari Bapa yang sama. Jadi orang yang saleh itu orang yang sembah sujud. Kalau doa nggak belagu. Kalau supaya gampang ingatnya gini, karunia kesalahan itu buat apa? Supaya kalau kita berdoa tuh tidak belagu, bahasanya nggak ngaco, nggak sok pinter, nggak ngajarin Tuhan, dan kita bisa dengan bijaksana mendengarkan Allah. Orang-orang yang dengan lembut bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Allah adalah orang-orang yang mempunyai karunia kesalehan. Tetapi beberapa orang sungguh tidak tahu bahwa untuk berdoa itu dibutuhkan kesalehan. Kesalehan itu apa? Sungguh-sungguh kalau berdoa itu jangan belagu. Ingat aja kata-kata ini aja cukup kali ya. Coba kalau kita merasa kita belagu, kita tahu segala-galanya. Kita sebagai pendoa, kita sebagai rahmat yang punya kemampuan untuk berbicara. Waduh, ini jangan, di hadapan Tuhan kita harus bilang amit-amit, Tuhan Engkau selalu lebih besar dari aku. Engkau lebih besar dan aku harus semakin kecil. Kalimat itu harus kita tegaskan untuk Anda yang suka berbicara di depan publik. Untuk Anda yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu. Saya juga orang yang dapat dikatakan tersentuh oleh ayat ini. Bahwa karunia kesalehan itu kita perlukan. Saya ciptakan sebuah lagu yang bisa dilihat dalam YouTube saya, YouTube channel saya, Erwin Santoso ya, tentang be gentle. Ketika orang berdoa kepada Tuhan tuh be gentle, lembut, tidak seperti orang yang mengada-ada, seperti orang yang menguasai orang lain seolah-olah orang itu bisa diperintah-perintahnya. Allah Bapa yang maha baik, mungkin ada kalimat-kalimat, engkau jauh lebih besar dari kami, engkau berkuasa, engkau ini, tetapi kalimatnya itu seperti orang berpidato atau orasi ya. Dan itu kalau Anda mengatakannya dari dalam hati, saya respect. Tetapi kalau itu hanya sebagai caramu untuk menarik minat dan perhatian orang, saya takut jangan-jangan kita sedang mewartakan diri kita sendiri dan tidak bersikap lembut kepada Tuhan. Allah tidak harus disebutkan dengan cara-cara yang hebat-hebat, sebab Allah sudah hebat dalam dirinya sendiri. Kita memuji Tuhan aja menurut keterangan dalam doa syukur agung. Pujian kami tidak menambah kemuliaan-Mu. Jadi katakanlah Allah dengan lembut, Tuhan aku percaya, dengan penuh kesederhanaan. Kami tahu bahwa kami orang yang berdosa. Kami orang berdosa. Tuhan rahmati kami, limpupi kami dengan rahmat-Mu, sebab kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat selain di dalam Engkau, di dalam Roh Kudus-Mu. Wah, kalimat itu aja kecil, sedikit, sederhana, tapi kerendahan hati. Anda ingat doa orang Farisi? Doa orang Farisi, Tuhan terima kasih aku gak kayak dia. Tuhan terima kasih aku udah bisa menyumbangkan sebagian dari uangku. Aku tahu bagaimana memberi perpuluhan. Aku tidak berdosa. Aku melakukan nasihat-nasihat agama, which is itu sebetulnya benar. Orang Farisi itu melakukan yang baik seperti itu, tetapi itu tidak balance dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak berkenan pada doa orang ini, tapi aku berkenan justru pada orang yang duduk di belakang sambil menepuk dadanya. Aku orang yang berdosa, ampunilah aku orang berdosa. Wih, ternyata doa yang begitu. Jadi peringatan buat kita yang suka berdoa berapi-api.
biasa aja. Kata Tuhan begitu ya, biasa aja. Boleh berapi-api supaya didengar karena nggak ada mic-nya gitu. Orangnya banyak, waduh 100 orang, kalau mana nggak ada mic lagi, ya udah saya harus kenceng. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini, supaya untuk speaker, tapi bukan buat belagu-belaguan gitu ya. Be gentle ya. Kemudian apa yang kita renungkan kemudian adalah karunia nasihat. Apa yang kita peroleh dari karunia nasihat? Nah, karunia nasihat ini kita mohon untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada nasihat Tuhan dalam segala tindakan kita. Jadi kalau kita menerima karunia nasihat, maka kalau dinasihatin sama firman, kalau mendapat karunia firman, maka dengan sendirinya kita takluk gitu loh. Jangan orang firman, ini mah bukan buat gue nih. Mengingat dikasih tahu firman ini bahwa sesungguhnya kita begini, bahwa orang yang bertekun di dalam Allah akan sampai pada kesudahannya. Ini bukan buat gue nih, ini buat dia nih. Ini harusnya didengerin nih, sayangnya nggak datang sih. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kita ada di situ ya. Nih firman bukan buat gue nih. Itu orang nggak datang lagi, pas nih firmannya buat dia nih. Sebetulnya firman itu justru pada saat terasa bagi kita, itu bukan buat orang lain, itu buat dirimu sendiri. Setiap firman mempunyai kuasa untuk merasuk di dalam hati kita. Nasihat supaya kita taat dan juga pasrah pada apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-firmannya. Kemudian karunia pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah ini adalah karunia yang memampukan orang untuk menilai dengan benar dalam hal kebenaran iman sesuai dengan dasar prinsip-prinsip kebenaran yang telah dinyatakan. Jadi orang yang mengenal akan Allah ini akan tahu mengenal mana sih yang benar, sebenarnya kayak apa. Jangan kita ini jadi orang gini, ibaratnya tuh kalau mau gampang ya, saya nggak mau membuat Anda susah, tapi saya mencoba mencari kalimat yang mudah tuh kayak apa ya. Kita ini kan orang yang kagetan kan, orang yang kalau orang Jawa tuh langsung tahu, gumunan tuh kagum, heran gitu loh, dikit-dikit heran, kagum. Wah ada yang, hebat banget, gila bro, hebat banget gitu. Nah, yang begini-begini ini orang yang gampang dipengaruhi. Bahkan kalau mau dihipnotis, orang yang begini duluan jatuh nih. Yang biasanya tuh, wah hebat banget, wih. Nah, biasa aja. Dalam dunia ini nggak ada yang lebih hebat dari Tuhan gitu. Kalau kita melihat kehebatan dan selalu ingin yang hebat-hebat, itu tanda kita itu kering. Kita itu nggak ada kekuatan hidup rohaninya, karena kita gampang kaget. Dikagetin terima uang setumpuk, mau nggak 100 juta? Kamu ambil dulu, selanjutnya kalau kamu nabung nanti kamu dapat nih 1M per tahunnya. Tapi kamu nabung dulu 7M, 8M, 9M, kamu dapat 1M. Ini 100 juta nih ambil aja nggak apa-apa, ini cuma buat bonus doang. Gila banget, wah ini langsung. Jangan lupa, semua diberikan. Nah ini orang yang gampang kagum, gampang kagetan gitu ya. Tapi sebetulnya dalam hidup beriman kita tuh ada sifat tremendum et fascinosum. Tremor gitulah. Aduh hebat banget. And fascinosum, tetapi pada karya-karya Tuhan. Melihat gunung yang hebat. Sekarang kan lagi terang-terangnya nih, Anda yang lagi hidupnya di laut-laut ya kan, mungkin bisa melihat ke arah selatan, di mana gunung-gunung sudah mulai kelihatan sekarang ini dengan sangat jelas. Anda yang mempunyai sotoh-sotoh, balkoni atau atap-atap yang tinggi, Anda lihat ke gunung. Puji nama Tuhan, hebat banget Tuhan. Pasti gak membuat Anda belagu, pasti gak membuat Anda terheran-heran aneh lalu menyumbangkan uang-uangnya untuk begini, atau tergila-gila pada ini, atau Anda kecanduan. Gak bakalan. Karena karunia Tuhan itu diberikan secara halus, secara istimewa, dan membuatmu hidup semakin ugah hari. Ugah hari itu apa ya? Seimbang lah, apa adanya, natural gitu ya. Nah itu adalah karunia pengenalan. Kemudian keenam adalah karunia pengertian. Apa yang kita dapat dan dari karunia pengertian? Karunia pengertian adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendalam akan kebenaran ilahi di dalam iman, bukan sebagai pencerahan sementara, melainkan sebagai intuisi tetap. Jadi gini,
Kita ini kan seringkali dalam hidup ini suka dapat, oh ini bagus, waduh kita ikutin terus. Tapi sebentar aja hilang. Ada yang bagus lagi, kita ikut lagi. Kayak main HP gitu ya. Kalau HP kan sebentar, hebat nih, ini mempunyai ini 10 megapiksel dengan kamera ini dan mampu di dalam gelap. Dan bahkan gelap yang paling pekat dia akan bersinar karena ada lampunya, ya kan? Dan kemudian Anda akan membeli itu, tapi sebentar lagi Anda akan celupkan itu di dalam baskom menurut iklannya karena melihat, ada yang bagus lagi nih. Anda celupkan lagi, dan berganti-ganti terus. Tetapi iman orang-orang yang mempunyai karunia pengertian, dia akan menempatkan iman itu sebagai satu-satunya. Seperti para ibu yang sekarang ini sedang mengikuti misalnya ibadat rosario. Ya, mungkin karena jamnya kita sama, memang ini sebetulnya diperuntukkan untuk dewasa muda ya yang tidak ikut karena aktivitasnya tidak sama, maka kita mengadakan ini. Tapi saya begitu menghormati para ibu yang selalu setia mengikuti doa. Pokoknya kalau nggak doa saya merasa nggak enak, dan saya yakin dan itu dilakukannya bertahun-tahun, berhari-hari, tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak berubah, iman orang itu juga tidak berubah. Inilah yang disebut sebagai karunia pengertian. Kalau punya pengertian akan Tuhan, tidak berubah-ubah, tidak seperti layangan yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan yang terakhir adalah karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan ini adalah untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi dan dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Intinya ginilah ya, kita ini bisa menilai dan mengatur segala sesuatu ini cocokin sama firman Tuhan. Misalnya seperti ini ya, Anda sering bertanya kan, Romo boleh nggak sih kalau saya beli hosti sendiri? Ini kan doa komuni batin Romo, ya kan? Nah ketika komuni batin, saya mau nih Romo diberkati sendiri aja. Saya beli di obor, saya beli di mana lagi, hosti sendiri di rumah. Jadi setiap kali Romo ngangkat itu saya bantuin ngangkat di rumah. Nanti ketika itu selesai, saya habis terima itu, saya menganggap bahwa itu sebagai karunia juga. Maka saya mohon maaf, yang begini-begini ini bukan sebagai suatu larangan. Jangan menganggap ini sebagai wah dilarang, ini ribet banget gereja Katolik, di gereja lain boleh. Oke, kita tidak sedang berbicara mengenai iman dari gereja manapun juga. Kita mempunyai iman sendiri bahwa realis presensia itu hadir di altar yang katakanlah, kalau saya mau mengatakan tuh harus fresh from the oven. Mungkin itu lebih mudah buat Anda. Meskipun itu sebetulnya bukan artinya, ya. Tapi yang di atas altar ini yang terjadi itulah yang penting. Jadi tidak bisa Anda berkat itu langsung melalui lensa lalu Anda menangkapnya, kemudian ini ketangkep orang sama juga. Nah, pelan-pelan Anda punya kayaknya hal yang seperti ini mungkin akan menjadi satu kebijaksanaan ya. Saya masih bisa menerima doa-doa secara online, tetapi tidak memberikan sakramen secara online. Sakramen itu Anda terima dengan iman, makanya namanya sakramen batin. Nah, begitulah apa yang ingin kita sampaikan bersama. Semoga ini menginspirasi. Dan di akhir kalau misalnya masih ada yang mau bertanya mengenai kalimat yang tidak enak, mungkin penutupnya jadi nggak enak ya. Romo, apa yang disebut menghujat Roh Kudus? Nah, menghujat Roh Kudus itu sebetulnya adalah segala sesuatu yang bersifat menghina, menolak, tidak menuruti dan tidak mau bertobat. Jadi orang yang tidak mau bertobat itu disebut sebagai orang yang menghujat Roh Kudus. Begitu juga dengan orang yang berkata-kata kotor dan kasar akan Tuhan, dia juga menghina Roh Kudus. Dengan demikian menghina Tuhan Yesus dan Allah Bapa, maka dosanya menjadi tidak terampuni. Hati-hati, be careful kalau ngomong. Jangan suka pakai nama-nama Roh Kudus untuk membuat kalimat-kalimat lelucon. Ini bukan Roh Kudus, ini mah roh ini, roh itu. Saya sudah mempunyai ketakutan. Belum tahapnya mungkin takut akan Allah, tapi saya yakin saya nggak mau lagi menyebut kalimat yang macam-macam tentang Roh Kudus. Nggak usah main, masih banyak kalimat-kalimat lain. Kenapa kita masih pakai nama Allah? Ya kan? Semoga ini menginspirasi kita, dan saya percaya apa yang kita berikan ini nanti pada saat kita merayakan Hari Raya Pentakosta, sudah full of inspiration.
atau paling tidak menambah pengetahuannya. Silahkan kalau mau bertanya sedikit buat kita. Bahasa roh itu adalah suatu bahasa dengan suatu maksud rohani. Jadi kalau ditanyakan apakah kita harus percaya kepada bahasa roh? Bahasa roh dipercaya kenapa? Karena ada dalam kitab suci. Orang berbicara dalam berbagai macam bahasa, tetapi mereka kaya seperti saling memahami. Bahasa roh itu tidak perlu diartikan ini artinya itu. Kalau misalnya nyanyi artinya apa, nggak usah. Kenapa? Karena ada bahasa yang tidak dimengerti oleh bahasa manusia, tetapi hanya roh kita yang memahami. Nah, bahasa itu biasanya harus membawa kita pada suasana damai sejahtera. Jadi kalau orang bisa berbahasa roh karena memikir-mikirkan, misalnya, ini apa ya habis ini, musiknya kayak gimana lagi? Itu bukan bahasa roh, itu buatanmu. Bahasa roh tidak perlu dihadir-hadirkan. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, santai aja. Saya mengatakan terus terang, saya tidak mempunyai karunia bahasa roh. Tetapi apakah itu mengurangi imamat saya? Tidak. Karena karunia itu dengan bebas diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Kita mempunyai karunia yang berbeda, dan ingat kata Paulus, suatu bahasa hanya akan berguna kalau mempunyai pengertian dan membantu orang lebih dekat. Kalau hanya membantu orang yang bahasa roh itu menjadi lebih hebat di mata orang lain, barangkali ini bukan berasal dari karunia roh, tetapi kerinduan dia untuk membesarkan dirinya sendiri. Be careful. Tetapi saya percaya bahwa semua bahasa yang baik yang diberikan dalam ibadat bersama bisa membuahkan karunia roh buat kita. Segala sesuatu itu, kata Tuhan Yesus, saya nggak mau pakai kalimat saya sendiri, dikenal dari buahnya. Sometimes we have to try. Ya, kadang-kadang kita harus mencoba, kadang-kadang kita harus menjalani dulu. Jadi tidak semua hal harus pasti-pasti. Nah, kalau kita mau tahu yang mana yang pasti, bisikannya dengan frekuensi segini atau menghasilkan apa? Satu hal yang bisa kita temukan adalah, pertama, hal itu berguna untuk banyak orang dan bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, sesuatu itu berguna untuk pertumbuhan jemaat. Yang ketiga adalah untuk pertumbuhan hidup rohani kita. Dan yang keempat, membesarkan kerajaan Allah. Dan yang kelima, pesan khusus yang bisa mengikuti season, event, dan juga tujuan-tujuan tertentu dengan dasar yang keempat tadi. Jadi jangan pernah melihat bahasa itu harus yakin, percaya dulu. Kadang-kadang kita harus menjalaninya dulu. Yang penting nggak ekstrimnya nggak. Kalau kamu bunuh dia, ini pasti. Kalau bunuh segala macam, kamu pasti bukan suatu, atau celakai dia saja supaya ini pasti bukan dari Roh Kudus. Gitu aja. Tapi kalau masih trial, masih bisa dicoba, sesuatu yang masih bisa kita coba tanpa harus melukai, tanpa harus merusak, barangkali itu bisa. Situasi yang sulit itu apa ya? Kita yang sulit apa situasinya yang sulit? Situasi itu bisa sulit, bisa tidak, itu sesuai dengan kita. Kalau misalnya sekarang situasinya, aduh Romo, situasinya kan sekarang banyak penyakit. Situasi banyak penyakit, tapi you sakit enggak? Kalau you tidak sakit, jangan mengatakan, sekarang mah susah Romo, sekarang kan banyak penyakit. Yang banyak penyakit itu sisi kita. Selama kita masih berada di rumah dan menjalani kehidupan kita dengan taat atas anjuran pemerintah, maka dengan sendirinya kita bebas dari penyakit. Situasinya berpenyakit, tapi we are not in sickness, gitu kan? Kita maka mengatakan kalau kita merasa kesulitan, maka kita harus mempunyai waktu untuk tenang dan hening. Ternyata keheningan itu menyatukan orang dalam berbagai keyakinan iman. Semua agama kiranya mempunyai satu kebijaksanaan ketika dia mau dalam keheningan. Bukan dalam kekisruhan, bukan dalam keramaian. Keheningan membuat orang menjadi bijaksana, mengerti, memahami, dan akhirnya menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah suara dari Roh Kudus. Jadi harus hening, harus masuk dalam suasana doa, dan jangan khawatir, Allah tidak perlu mendapatkan sesuatu yang sulit, karena Allah mengatakan mudah ditemui setiap kali kita berdoa.
Ya, bekerja itu dia tinggal, abide ya, abide itulah pekerjaan Roh Kudus itu tinggal. Ketika Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka Allah Roh Kudus harus tinggal di dalam diri kita, menginspirasi kita. Apakah benda-benda duniawi bisa menghalangi kita? Tidak semua. Benda-benda yang bisa menghalangi kita adalah benda-benda yang membuat kita jatuh dalam ketidakfokusan akan hidup. Contohnya, kita masuk dalam kecanduan-kecanduan tertentu. Addictions itu adalah salah satu yang membuat salah satu loh, namanya addictions. Berarti kecanduan-kecanduan itu adalah salah satu yang bisa menghalangi kita. Apapun itu, kecanduan bekerja, kecanduan main game, kecanduan nonton ini nonton itu, kecanduan bahkan nonton film Korea yang gak ada habis-habisnya, membuat kita harus terus-menerus itu melupakan Tuhan menjadi yang nomor kesekian. Jadi kecanduan itulah biasanya yang membuat ini. Atau kecintaan kita, kecintaan akan apa? Kecintaan akan dunia ini yang terlalu berlebihan, ya, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk hidup rohani. Ya kalau udah gak cinta hidup rohani, gimana mau dapat Roh Kudus? Artinya gimana Roh Kudus bisa tinggal dan kita alami gitu. Ritual yang sederhana saja yaitu berdoa. Tapi kalau kita dikasih tahu yang begini kan kayaknya nggak nendang ya kan, kayak kurang nendang, kurang garam. Udah biasa Romo yang unik dong Romo gitu kan mintanya. Ya kalau mau unik-unik, kalian bisa mengikuti satu ritual tertentu ketika persekutuan doa karismatik misalnya ya. Tetapi harus kita pahami secara penuh bahwa Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup kita, terutama memang ketika kita berdoa. Dan ketika mendapat tempat kita bisa berjumpa. Lain lagi adalah mendengarkan lagu-lagu rohani. Mendengarkan lagu rohani itu lebih baik. Tapi jauh lebih baik mendengarkan musik-musik instrumental rohani. Kalau kalian ingin bertemu dengan Allah Roh Kudus, maka jangan diisi oleh kata-kata manusiawi saja. Kata-kata manusia bisa membantu. Tadi saya bilang kan, ketika kita didoakan kita bisa merasa. Tapi jauh lebih penting kalau Allah sendiri yang berbicara. Maka kalau buat gereja biasanya dari dulu itu selalu ada musik-musik rohani. Bahkan musik-musik rohani itu semakin tidak jelas bahasanya. Jadi bahasanya seperti orang bergumam. Seperti orang bergumam ya. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, diulang-ulang kayak lagu TC gitu ya kan. Ada lagunya, ada suaranya, tapi kalimatnya gak banyak. Kalau lagu-lagu rohani kan mengikuti si pengarang lagunya tuh ya kan. Ya kalau pas suasananya mungkin memberkati juga bisa, pasti bisa. Tetapi jauh lebih memberkati lagi kalau itu lahir dari musik-musik yang instrumental tenang. Jangan gede-gede, apalagi musik-musik yang udah yang membuat kita makin otak kita makin terarah hanya pada musik itu. Wah, itu berarti justru malah barangkali menjauhkan kita dari Allah ya. Kenapa? Karena kita terkonsentrasi merenungkan kalimat-kalimat di situ. Ya kalau kalimatnya oke. Kalau salah, apakah kita tahu kalimatnya benar atau enggak? Saya nggak mau menyebut lagunya, tapi beberapa lagu itu tidak betul ya kan. Perumusannya tidak betul. Misalnya penyebutan Yesus, engkau adalah Bapakku. Loh, di mana benarnya ini? Yesus dan Bapa itu satu, tetapi tidak dengan demikian Yesus adalah Bapakku. Bapa itu adalah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kalau kita menemukan suatu lagu itu kayaknya benar, kayaknya oke, kayaknya kita happy. Tetapi that's not the real and the exact and the true teaching of the church, ya kan? Ajaran gereja tidak begitu contohnya. Maka musik-musik kalau saya lebih mengusulkan kepada kita, cintailah keheningan. Dan kalau mau sedikit lebih rendah itu dalam arti ada suara dikit ya, itu pakai musik rohani, musiknya doang, instrumental. Kalau mau ya ini lagi dikit lagi pakai lagu-lagu rohani nggak apa-apa. Jadi jangan pasrah pada lagu rohani, apalagi kita udah suka banget tuh, iramanya gue banget nih, suaranya, wah, lenguhan-lenguhannya, serak-seraknya gue banget ini. Itu kan orang. Tuhan sendiri tidak hadir dalam seperti itu. Maka kalau saya usul musik rohani. Dari dulu gereja mempunyai namanya kantus musik gereja. Paus Gregorius
yang sekarang menciptakan, yang dikenal sebagai pencipta Gregorian, itu adalah salah satu pencetusnya, supaya orang fokus pada Allah dan lagu itu benar-benar menjadi fasilitas, tapi tidak menggantikan pemikiran tentang Allah sendiri. Bunda Maria disebut mempelai Allah Roh Kudus ya karena Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Kalau mengandung kan dalam istilah manusia sebetulnya ini ya, adalah bahwa Bunda Allah itu kan, katakanlah kalau mau gampang gimana ya, saya mau ngomong tapi kok dihamili oleh Roh Kudus gitu kan sebetulnya kan, yang benar. Tetapi kan dalam pengertian kita, dalam tradisi kita disebut mengandung dari. Kata mengandung dari ini kan menunjukkan suatu misteri. Mengandung dari itu gimana caranya? Ya udah, tadi saya bilang itu. Kita kalau ngomong dihamili kan pikiran kita langsung ke hal-hal yang bersifat seksual. Tetapi harus diingat, Bunda Maria adalah perawan yang dia mendapat kekuatan dan keperawanannya justru dimampukan oleh Roh Kudus menjadi ibu Tuhan. Nah itu yang luar biasa dari peristiwa mempelai Allah Roh Kudus. Perlu. Jadi jawabannya jangan memandang kalau kita berdoa pada ini pasti berdoa pada ini. Bukan gitu ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa Allah itu iri. Jadi kalau kita berdoa kepada Bapa terus, waduh Yesus bisa iri nih jika didoain, Allah Roh Kudus bisa iri nih, bukan gitu. Tetapi itu berarti kita, pengenalan kita akan Allah itu hanya sebatas itu. Kita tidak mengenal Allah secara khusus. Ingat, ketika kita berdoa kepada Allah sebagai Sang Perencana sejati, sebagai Allah Bapa, maka kita berdoa sebagai anak. Ketika kita berdoa kepada Yesus, itulah kekhususan kita sebagai umat Kristiani, percaya akan Yesus, ya kan? Yesus Kristus. Dan kita menyebut diri kita sebagai sahabat atau murid-murid Tuhan Yesus, bukan sebagai anak. Saya ingatkan tadi. Dan kita akan berdoa kepada Allah Roh Kudus, maka kita juga berdoa sebagai anak-anak Allah yang dirahmati mendapatkan karunia Roh. Dan itu berbeda. Jadi kalau kita berdoa, perlu nggak? Perlu. Sebab apa? Kalau kita berdoanya ngaco, Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini, Engkau merahmati kami ya Allah Roh Kudus. Loh, kita ini berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur kepadamu Yesus Kristus. Baru nyebut Bapa, kemudian jadi Tuhan Yesus. Baru menyebut Tuhan Yesus, bersyukurnya pada Roh Kudus. Terus lu ngomong sama siapa gitu? Ngomongnya kan kudu jelas kita doang, ya enggak? Maka kita seperti orang yang tidak mengenal Allah, kata Tuhan Yesus. Karena yang kita omongin itu seperti orang yang gak paham, cuma pengen orasi doang. Cuma pengen berpidato, cuma pengen kelihatan hebat. Mohon maaf, saya harus mengatakan itu. Kepada Anda yang berdoa, hati-hati ketika berdoa. Doa bukan hanya kemampuan berbicara, tapi doa adalah orang yang sedang mengenal Allah ini mau ngomong, memberitakan tentang Allah. Maka doanya harus jelas. Maka gereja kalau kita lihat itu dalam doa pembukaan, penutup dan sebagainya selalu mengatakan Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus Kristus hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Semoga kami begini. Kami berdoa hanya dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kenapa? Karena tadi Allah Bapa yang Maha Baik subjeknya. Kami berdoa dalam nama Putramu. Kenapa? Karena subjeknya Bapa. Dan di akhir kami berdoa dalam nama Putramu Yesus Kristus. Hal itu tidak mencampur. Kenapa? Karena subjek utamanya kepada Bapa. Tapi kalau kita berdoa kepada Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menginspirasi kami, berkati kami, beri kami kebijaksanaan, beri kami roh pengertian. Aku tidak paham bagaimana anakku bisa bermasalah. Aku sudah mengajarinya dengan baik. Meskipun aku tahu aku juga bisa lalai, rahmatilah aku ya Allah Roh Kudus, supaya aku menjadi ibu yang baik, supaya aku menjadi ibu yang bijaksana, yang tidak gegabah memilihkan. Nah itu doa yang menjadi doa pribadi yang sangat baik kepada Allah Roh Kudus. Jadi jelas ya, sebetulnya dalam banyak hal kita itu seharusnya mempunyai hubungan yang sangat baik kepada Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus itu lebih emosional buat kita. Doa-doa emosional tuh seharusnya menjadi doa Roh Kudus. Teman-teman, terima kasih. Saya yakin masih akan sangat banyak pertanyaan, tetapi kalian boleh menanyakannya di dalam YouTube atau Instagram. Di situ memberi satu
inspirasi buat pertanyaan kalian. Nanti semampu saya akan saya jawab, dan semoga ini menjadi inspirasi kita bersama. Selamat malam, dan semoga Tuhan memberkati kita dan Allah Roh Kudus merahmati kita dengan roh pengertian yang mendalam tentang Dia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, Engkau adalah Allah kami, Allah yang memampukan para nabi, Allah yang merahmati Yohanes, Allah yang memberkati dan menjadi buah rahim Maria. Semoga kami semua memahami Engkau sebagai Allah penghibur, Allah yang menginspirasi kami memasuki hari demi hari dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga dengan demikian kami boleh merayakan hari raya Pentakosta dan mempunyai pemahaman yang baru akan Engkau. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami hanya percaya dan mendasarkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua, seluruh keluarga kita, dan juga hidup beriman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam.